Kenapa sih pengusaha sukses, konglomerat, dan presiden memiliki penasihat spiritual? Kalian pasti sering dengar kalau raja dan ratu di zaman dulu dalam memerintah negeri mereka biasanya memiliki setidaknya satu atau beberapa penasihat spiritual. Tak jarang, keputusan-keputusan politik mereka juga didasari pada pandangan atau penerawangan para penasihat spiritual ini. Hal ini juga berlaku pada pengusaha besar yang sukses atau konglomerat. Mereka biasanya punya penasihat spiritual sendiri-sendiri, entah itu pendeta, bante, kiai, atau bahkan guru-guru spiritual yang dipercaya menjadi pembimbing spiritual mereka. Hal ini juga pasti masih berlaku di zaman modern sekarang ini, pada pemimpin-pemimpin negara seperti presiden dan sejenisnya. Nah, lucunya justru penasihat spiritual ini, mereka tidak sekaya dan sepowerful pengusaha, konglomerat, dan presiden. Tapi anehnya, kenapa sih pengusaha, konglomerat, dan presiden ini masih meminta pendapat dari guru atau penasihat spiritual mereka? Logikanya, seharusnya mereka minta nasihat kepada pengusaha atau kepada pemimpin yang lebih sukses dibanding mereka, kan? Hal seperti ini sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dulu. Kalau kita perhatikan, Firaun di zaman Mesir kuno biasanya dia juga dikelilingi oleh beberapa pendeta yang menjadi penasihat spiritual. Banyak keputusan penting dalam negara yang dikonsultasikan dulu kepada pendeta spiritualnya. Mengapa bukan pendeta atau penasihat spiritual saja yang menjadi Firaun atau menjadi raja? Ini karena pengusaha, konglomerasi, raja, dan presiden adalah pekerjaan yang sangat membutuhkan rasionalitas dan sangat materialistis. Mereka dituntut untuk menjadi pemimpin dan harus siap bertempur kapan saja. Dalam dualitas, mereka ini sebenarnya berada di sisi yang atau maskulin. Tapi yang namanya bisnis, monarki, atau negara itu harus seimbang yin yang atau dualitasnya agar tidak chaos. Nah, unsur yin atau femininnya ini diisi oleh penasihat spiritual atau pendeta yang mendampingi seorang raja atau Firaun. Pekerjaan pendeta atau penasihat spiritual sehari-hari hanya berdoa, bertapa, dan melakukan ritual. Sehingga mereka intuisi dan kemampuan psikisnya menguat. Wawasan-wawasan dari intuisi inilah yang biasanya dibutuhkan para raja, presiden, dan pengusaha untuk mengambil keputusan yang tepat dan cepat bagi bisnis dan negara mereka. Sebab intuisi itu datang dari dimensi spiritual dan biasanya lebih powerful. Ini adalah simbiosis mutualisme yang sudah berjalan sejak ribuan tahun yang lalu. Negara dan bisnis yang kuat datang dari sistem yang seimbang antara yin dan yang. Sama seperti orang yang mengalami kebangkitan spiritual, kalian juga pada akhirnya akan menyeimbangkan yin dan yang dalam diri sendiri untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Selengkapnya tentang kebangkitan spiritual dan penyembuhan, kalian bisa pelajari sendiri di online course bertema kebangkitan spiritual dan penyembuhan. Klik link di bio, pilih link online course, lalu pilih tema online course yang ingin diikuti.